Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Kasir Manual Tech. Kali ini saya mau berbagi video tentang pemilihan audio yang standar dengan budget di bawah 2 juta ya. Di sini saya mendapatkan pesanan dari teman untuk instalasi di truk. Jadi ini kita maksimalkan merek-merek Cina yang ada, tapi dengan pertimbangan berdasarkan kualitas yang paling maksimal lah untuk ukuran kelas Cina. Jadi di sini saya ada tip atau head unitnya single din merek Ava. Ini nanti akan saya ceritakan satu-satu kenapa kok saya milih merek ini. Kemudian di sini ada subwoofer LM 12 inch single coil. Kemudian di sini saya pakai power audio Bose tipe AB450. Dan di sini saya juga ada parametrik ya, karena teman saya menghendaki untuk pasang parametrik agar bisa karaokean di mobilnya. Ini sama itu sama aja, saya cuma butuh satu. Oke, jadi kita bahas satu persatu dulu. Yang paling umum di sini saya untuk mendapatkan 4 buah jenis ini itu budgetingnya estimasi hampir 2 juta kurang lah. Tapi belum termasuk nanti untuk biaya jasa pemasangan dan kabel wiringnya. Terus kemudian box untuk subwoofernya juga belum. Saya hanya ingin berbagi tentang referensi teman-teman kalau sedang cari audio yang istilahnya murah, terjangkau, tapi masih memiliki nilai yang mending lah daripada kita nanti salah merek. Karena di pasaran atau di marketplace kan banyak sekali merek-merek yang Cina itu mereknya banyak, padahal barangnya kemungkinan kadang dalam itu sama komponen part-partnya, cuma mereka beda di merek aja. Jadi saya mau sharing ini kenapa kok milih merek ini. Oke, yang pertama tentang head unitnya. Head unit sekarang ini kalau kita lihat di marketplace atau online banyak sekali dibanjiri merek-merek DHD. Nah, kenapa kok saya milih merek yang agak jarang dipikiran orang ya, merek Ava. Untuk ukuran single din dengan range harga ini sekitar 175 sampai 250 ribuan tergantung tokonya atau tergantung nanti ongkos kirimnya. Ini unggul di outputnya yang 50 watt. Entah itu nanti hanya tulisan gimmick atau memang benar-benar outputnya 50 watt untuk yang ke speakernya. Menurut pengalaman teman saya itu benar-benar beda. Beli yang Ava ini suaranya agak cukup nendang. Artinya untuk spesifikasinya standar tip-tip single din murah. Cuma di sini dia menang di keluaran ke speakernya yang cukup bertenaga. Nah, ini ada tulisan 50x4, artinya untuk keempat speaker, untuk yang father maupun yang rear dia ada 50 watt untuk setiap speakernya. Di sini juga ada presetnya banyak, 19 preset memori untuk FM. Sedangkan biasanya itu ya ini kan jarang orang mikir atau jarang digunakan juga sih. Yang jelas kepikiran ada preset juga untuk equalizer, kemudian juga ada ESP itu untuk apa ya, nggak tahu ya, ini untuk sistem elektronik ESP, kurang paham mungkin untuk suaranya. Dari repeater, memori, jam sama remote. Nah, tampilannya sama kayak gini, nggak perlu saya keluarkan. Di dalamnya juga paket penjualannya cuma kabel, remote, dan bracketnya. Yang jelas ini udah USB ya. Ini harganya sekitar itu tadi 175 sampai 250 tergantung daerah dan toko masing-masing. Oke, kita anggap ini paling mahal 250 lah. Oke, kemudian yang kedua ini adalah audio Bose, adalah power amplifier
eksternalnya. Jadi dari head unit itu bisa dikeluarkan line in ke audio bus ini agar nanti bisa untuk mendirect mengangkat subwoofer yang ini, baik nanti untuk hanya untuk low saja atau untuk full. Low itu hanya untuk yang bass jeduk-jeduk aja atau full dengan vokal, nanti tergantung settingannya. Nah, kenapa saya memilih audio bus? Karena dibandingkan pengalaman saya, dibandingkan merek AHD, merek Embassy, merek Kick, itu durability atau keawetannya cukup ini. Kemarin DHD itu beli beberapa hari udah protek padahal masih segel. DHD dengan AHD itu masih mending AHD. Saya nggak tahu itu kesialan kita aja atau gimana, karena dari sekian produk kan pasti ada cacat pabrik. Tapi pengalaman saya pakai yang DHD itu gampang protek. Maka untuk powernya saya milih yang tengah-tengah, yang agak mahalan dikit tapi lebih terjangkau. Untuk yang DHD itu kan sekitar harga 315 sampai 375.000. Sedangkan untuk audio bus ini selisih 100.000. Ini di rank harga 475 sampai 500.000. Tapi keuntungan yang kita dapatkan adalah ini wattnya cukup besar. Ini untuk wattnya di sini tulisannya 55.000 watt. Sedangkan untuk yang lain-lain itu belum sampai segini. Dan pengalaman saya, kalau orang awam kan jarang memperhatikan watt. Yang penting kan nanti keluaran outputnya itu dia nendang atau tidak. Untuk ini kualitas dari fisiknya, artinya dia itu finishing touchnya dari pabrik itu rapi. Kalau kita lihat dari yang AHD, DHD itu kan dia cat hitam, terus lihat dari emblemnya, embossnya kayak gini, itu dia hanya kayak sablon biasa. Artinya dari keseriusan kontrol kualitinya itu masih bagusan ini. Dan ini jarang sekali kasus untuk protek. Bobotnya juga dari timbangan beratan ini daripada yang merek di bawahnya. Ini harga kita anggap sekitar 475.000. Jadi ini tambah ini sudah 475 tambah 250 sudah kita sekitar 825.000. Dua ini sudah 825.000. Nah, dan di sini ini bentar aja, saya mau bahas yang paling akhir. Nah, ini ada subwoofer LM. Subwoofer LM ini saya pilih karena cukup bagus ya kualitasnya dibandingkan merek Embassy, merek Legacy, merek Sansui dan lain sebagainya. Ini harganya berapa kemarin? 475 juga sampai 550. Dan di sini tertera LM 12 GG, artinya ini 12 inch. Jadi ini single coil ya, belum double coil, karena memang kebutuhannya ini hanya untuk dipasang di truk dengan kabin yang kecil, maka udah cukup nendang. Pun demikian dengan power sekian, ini memang idealnya dipasang untuk ngangkat yang single. Kalau yang double itu saya sarankan pakai yang monoblock, bukan pakai yang power 4 channel seperti ini. Jadi ini nanti kita lihat kualitasnya. Memang belum saya unboxing semua karena tampilannya juga sama dengan gambar-gambarnya, nanti saya sertakan di video. Ini 475 sampai 500 ribuan. Jadi dua ini tadi 825 tambah ini 475 berarti sekitar 1.300.000. Kemudian yang terakhir ada ini opsional ya, parametrik ini gunanya untuk biar kita bisa nambah equalizer lebih banyak untuk output suaranya. Terus kemudian yang paling banyak dimanfaatkan adalah adanya L-in untuk mikrofon. Jadi ini judulnya aja digital karaoke, artinya kita bisa memfungsikan mobil kita itu untuk karaoke. Nah, dimana untuk yang seri SKT EQ300 ini dia sudah Bluetooth. Jadi ada dua optional driver, dari head unit juga bisa, dari sini juga bisa. Namun kalau kita pasang ini aja tanpa pasang tape nggak bisa, karena ini sifatnya tidak ada amplifiernya. Jadi misalkan mau masang ini, pilih pakai head unit atau pakai power, karena ini hanya untuk mengolah inputan suara dan
equalizernya aja, dia tidak ada power amplifiernya, jadi dia tidak bisa langsung dihubungkan ke salon untuk ngidupin ini tuh nggak bisa, dia hanya driver ya. Ini ada USB nya juga, Bluetooth, dan udah ada layarnya. Ini kayak ya layar-layar modul MP3 biasa. Untuk yang SKT yang EQ 200 kan belum ada, dia belum ada Bluetooth. Ini harganya sekitar 255.000, bahkan bisa kurang kalau di tempat toko yang berbeda. Jadi tadi sudah 1.300.000 tambah ini 255, sekitar 1.555. Ini baru 4 komponen, tapi yang ini opsional. Kadang ada beberapa orang yang tidak mementingkan untuk karaoke juga kan, hanya untuk itu suara, pakai 3 itu aja sudah bisa. Nanti tinggal beli wiring sama boxnya. Ini boxnya harganya sekitar 100.000, otomatis nambah 1.600.000. Terus nanti untuk kabel-kabel sekring itu kemungkinan habisnya sekitar 150 lah. Itu dengan kualitas yang bagus, dengan ukuran panjang. Untuk ukuran truk ya, kalau mobil jauh mungkin lebih sedikit karena panjangnya nggak terlalu panjang. Kita angkat aja 150, jadi 1.600.000 tambah 150 sudah ada 1.750. Artinya di bawah 2 juta sudah dapat beberapa perangkat dan kita tinggal instalasi. Kalau mau nambah kapasitor bank juga bisa, tapi itu opsional karena kapasitor bank itu kan sifatnya hanya untuk penstabil tegangan. Itu kalau kita beli yang faradnya itu kecil, itu sekitar 300-an sudah dapat. Nah, jadi pas sekitar 2 juta udah dapat full perangkat audio sendiri. Itu kalau dipasang sendiri, kalau dipasangkan di toko Varezo bisa jauh lebih banyak pengeluaran kita. Nah, jadi itu sedikit reviewnya teman-teman.